اللهم صل وسلم وبارك
barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan guru, para alim ulama, saudara-saudara, ibu-ibu, puan-puan, jamaah Majlis Maulid Rasul Kuliah Al-Duha di surau atau di Masjid Nur Salam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak Lauhul Mahfuz lagi. Hari ini saya Muhammad Yusuf Abdullah Al-Banjari, alhamdulillah diizinkan Allah dan telah ditentukan Allah yang saya pun tidak menduga sebelumnya dapat silaturahim ke sini dan berkumpul dengan tuan-tuan, para masyaikh, ustaz-ustaz yang ada jamaah khususnya pada surau Nur Salam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kama jama'ana fi hadzal masjid, sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, min ajli hubbina li Rasulillah, karena kita cintakan Rasulullah. Nas'alullah ay yajma'ana fil jannah, semoga Allah kumpulkan kita pula di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Merupakan kebahagiaan bagi saya pribadi hari ini dapat datang ke Masjid Nur Salam ini atau ke surau Nur Salam ini, dan suatu momen yang mengumpulkan kita adalah momen yang sangat berharga, momen di mana telah terpindahnya dunia ini dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Hari terbaik, saat termulia, detik-detik terindah, saat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah di atas bumi ini. Karena itu bagi saya, kita tidak perlu sebarang dalil apapun, karena yang kita peringati tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, yang hari ini kita beriman, kita beragama Islam, kita hidup dalam nikmat Allah sesungguhnya karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sering orang bertanya, kenapa hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati? Kenapa bukan hari wafatnya? Bukankah semua orang hari dan wafatnya yang diperingati, atau yang sering kita kenal dengan haul? Tapi kenapa Rasulullah seperti orang hidup? Karena hari lahir ini biasanya hanya dirayakan untuk orang yang masih hidup. Kenapa kita juga merayakan? Sesungguhnya bagi kita Nabi SAW itu tidak pernah mati. Huwa hayyun fi qulubina, ingatannya, ajarannya, cintanya, kasih sayangnya, iwan selalu berada dalam hati kita, selalu ada dalam jiwa kita. Setiap saat beliau mendoakan kita, hayati khairul lakum, hidupku baik bagi kamu, mamati khairul lakum, meninggalku pun baik bagi kamu. U'ridat alayya a'mal ummati, setiap saat diperlihatkan Allah amal-amal umatku ini kepadaku, kata Rasulullah. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku lihat amal-amal umatku baik, aku memuji Allah. Wa idza wajadtu syarra istaghfartu lahumullah, kalau aku dapati amal-amal umatku ini buruk, maka aku selalu minta ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini Rasulullah terus mendoakan agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama, para aulia telah menjadikan Maulid Rasul ini sebagai sunnatan hasanatan, suatu tradisi yang baik, suatu tradisi di mana kita menyadari sesungguhnya kita selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah senantiasa bersama kita. Bahkan dalam hadis disebutkan, setiap kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan kembalikan ruh beliau, dan pengembalian ruh beliau itu tidak terlepas daripada ilmu dan kekuasaan Allah yang tidak dapat kita
sehingga setiap saat sesungguhnya Rasulullah itu hidup bersama kita. Salawat setiap orang yang tidak pernah putus selama 24 jam terus mengantarkan Rasulullah selalu hadir bersama kita. Dan sesungguhnya jika kita berkumpul bersama-sama, tidak ada yang mengumpulkan kita kecuali karena kita cinta dan rindu dan ingin menghidupkan sunnah Rasulullah. Yakinlah beliau pun ada bersama kita. Ya Nuran Nabi, Ya Nuran Nabi, hadihil jalsah hadaran Nabi. Dan mudah-mudahan Allah singkapkan dari hati kita yang banyak debunya, yang banyak nodanya, yang banyak dosanya, sehingga dengannya kita merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersama kita. Ya Sayyidi qalbi bihubbika faihun. Wahai junjungan kami, sungguh hati kami merindukanmu. Sungguh cinta semerbak di dalam hati kami. Kami yang lalai, kami yang baik, kami yang lemah ini ya Rasulullah. Tidak ada yang dapat kami andalkan melainkan kecintaan kami kepadamu ya Rasulullah. Ya Sayyidi qalbi bihubbika barihun wa tarfiya ba'da dam'i tajri Ya Rasulullah, ya Habibullah, duhai sosok yang setiap saat menyayangi kami. Kami sadar Engkau menyayangi kami lebih daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Sebelum kami lahir lagi ke dunia, sampai kami ada di dunia, sampai kami ketemu kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya doamu ya Rasulullah terus mengalir kepada kami, syafaatmu terus mengalir kepada kami, karena Engkau memang sosok yang sangat pengasih lagi banyaknya. Sungguh saudara-saudaraku, tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang Allah puji setinggi Allah memuji kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita memang wajib memuji beliau, karena Allah sendiri memuji beliau. Bahkan pujian Allah lebih daripada pujian seluruh makhluk terhadap beliau. Allah telah berikan nama Allah sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, Ar-Raufur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang utusan kami, kata Allah, daripada bangsamu sendiri wahai manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang beliau itu merasa derita terhadap derita yang engkau rasakan. Derita umatnya ini Nabi yang menanggungnya, Nabi yang merasakan. Dalam riwayat disebutkan, tatkala Sayyidina Jibril alaihissalam ingin mencabut nyawa Rasulullah SAW, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma saqqil li wa khaffif li ummati. Ya Allah, beratkan rasa mati ini kepadaku, ringankan untuk umatku. Sampai demikian Rasul berdoa. Rasul ingin memikul seluruh derita umatnya. Setiap saat mulutnya, ummati, ummati, umatku, umatku. Karena itu Allah memuji Rasulullah SAW, yang beliau harisun alaikum, begitu loba, begitu tamak untuk menyelamatkan kita. Siang malam yang ada di pikiran Rasulullah, yang ada dalam hati Rasulullah adalah untuk keselamatan umat manusia ini. Karena itu sewaktu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari orang saat di Taif, bukan hanya orang tua, bahkan perempuan, bahkan anak-anak semuanya melempari Rasulullah dengan batu, sampai beliau harus bersembunyi di dalam sebuah kebun kurma.
Saat itu seorang malaikat Allah datang, penjaga dua gunung Al-Akhshabain, dan berkata, ya Rasulullah, Allah telah menyampaikan kepadaku, seandainya kekasihku Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar gunung Akhshabain ini ditimpakan ke umat yang telah menghina, yang menyakitimu di Taif ini, maka aku akan lakukan ya Rasulullah. Saat itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki umatku, tunjuki kaumku. Mereka belum sadar lagi akan kebenaran. Mereka belum tahu lagi kebenaran tersebut. Allahumma inni uridu ayyakhruja min aslabihim. Ya Allah, aku sangat ingin keluar dari rahim-rahim mereka itu. Mayyuwahidunaka ya Rabb, orang yang mentauhidkanmu ya Allah, wa ya'buduna, dan yang mengabdi beribadah kepadamu ya Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puji beliau, bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, raufur rahim. Beliau teramat lemah lembut lagi teramat penyayang. Karena itu Rasulullah selalu merindukan kita. Dalam suatu hari sahabat melihat beliau bersedih dan beliau berkata, Ishtaqtukum ya ikhwani. Dalam riwayat yang lain, Ishtaqtukum ya ahbabi, aku rindu kepadamu wahai saudaraku. Aku rindu wahai kepadamu wahai kekasih-kekasihku. Lalu para sahabat bertanya, hal nahnu ya Rasulullah? Apakah yang kau rindukan itu kami ya Rasulullah? Kami ada bersamamu, kami dekat bersamamu. La antum ashabi. Tidak, bukan kamu yang aku maksudkan. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi au ikhwani, saudara-saudaraku, kekasih-kekasihku adalah man yakuna ba'dakum, adalah orang-orang yang datang setelah kamu. Lam yarawni, mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Wa yu'minu bi, tapi mereka itu beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita disebut langsung dengan kekasihnya, dengan saudaranya. Karena itu kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang memalukan Rasulullah nanti di hadapan Allah. Paling tidak jadilah orang yang dapat membanggakan beliau. Karena sungguh kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Wa ahna bittabi'iyah, kita untung, kita gembira, kata Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, karena kita mengikut orang yang paling mulia, mengikut kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengikut manusia yang paling terbaik, mengikut rahmatan lil alamin, mengikuti sosok kasih sayang bagi alam semesta. Para aulia Allah mentafsirkan rahmatan lil alamin bukan sebagai tanda kasih sayang, tapi kasih yang Allah sosokkan dalam bentuk makhluk. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa ainur rahmah. Beliau itulah orangnya, beliau itulah sosoknya, beliau itulah yang bernama Ar-Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Rasulullah, lalu Rasulullah memegang tangan beliau, tangan Sayyidina Umar. Lalu Umar pun senang, bahagia ketika dipegang Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, wallahi inni uhibbuka ba'da nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku cinta kepadamu setelah aku cinta kepada diriku sendiri. Artinya kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku sangat menyintaimu setelah aku mencintai diriku sendiri, atau seperti aku cinta kepada diriku sendiri. Dengan tersenyum Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Seketika beliau berubah hati Sayyidina Umar, lalu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, al-ana fa anta ahabbul khalqi ilayya, anta ahabbul nafsi min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkaulah makhluk yang paling aku cintai. Aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Tersenyum Rasulullah mengatakan, al-ana
selama 3 kali. Al-ana, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Para sufi mengartikan, sekarang baru imanmu sempurna wahai Umar bin Khattab, setelah kau jadikan Rasulullah yang paling kau cintai. Rasulullah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai aku yang paling dia cintai. Min walidihi, lebih daripada ayah ibunya. Wa waladihi, lebih daripada anak cucunya. Wa nasi ajma'in, lebih daripada manusia semuanya. Karena itu kecintaan kepada Rasulullah tak terbayangkan kita. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Hafki ketika menggambarkan Sayyidina Ali, dia begitu gemetar badannya, bahkan kering tubuhnya, sakit perasaannya kalau sehari dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu dipertemukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa raga kita. Wa balligh 'aliyyan ma yarum min al-liqa bi ashraf 'abdin jul qadri liqa'u. Wa balligh 'aliyyan ma yarum min al-liqa bi ashraf 'abdin. Ya Allah, sampaikan niat kami, kerinduan kami, sebagaimana Engkau sampaikan kerinduan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kalau tidak bertemu dengan Rasulullah sebentar saja, maka dia akan gemetar, maka dia akan merasakan menderita terhadap di asyrafil abdin, hambamu yang teramat mulia, junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin bertemu dengan beliau, itulah cita-cita hidup kami ya Allah. Demikian seperti yang digambarkan oleh Al-Habib Husain bin Ali Al-Habsyi, pengarang dari kitab Maulid Simtud Durar. Terbayang lagi kita dengan bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mencintai Rasulullah, yang membela Rasulullah. Ada suatu hari pernah dia melihat Rasulullah sholat di depan Ka'bah. Lalu kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah, ingin menumpahkan kotoran unta di badan Rasulullah. Segera Abu Bakar berlari dan menghalang mereka agar Rasulullah dapat mengerjakan sholat dengan aman. Apa yang terjadi? Abu Bakar dipukuli sampai mughma alaih, hatta mughma alaih, sampai beliau pingsan. Lalu para sahabat, orang Quraisy sudah pergi, para sahabat mendekati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat beliau siuman, beliau mau dikasih air minum, padahal beliau sudah babak belur, dikatakan sampai dari dahi beliau, pipi beliau berdarah sampai pingsan. Sewaktu ingin diberi air minum, beliau mengatakan, kalla la ashrabuhu, demi Allah saya tidak akan minum air ini, hatta ara wajha habibi Sayyidina Muhammad, sampai aku dapat melihat wajah kekasihku Nabi Muhammad. Bagaimana keadaannya? Amankah dia? Ketika melihat Rasulullah aman, dipeluknya Rasulullah, diciumnya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ketubus diriku, ketubus ayah dan ibuku demimu ya Rasulullah. Demikian sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita mengucapkan salawat, kita rasakan bagaimana salawat para sahabat pada Nabi. Salawat sahabat Salman Al-Farisi saat merindukan ingin bertemu dengan Rasulullah, saat mencari Rasulullah, saat melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah, lalu beliau mendengar Rasul dari belakang dengan penuh kecintaan. Demikianlah para sahabat menyampaikan, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Salawat dan salam untukmu wahai junjunganku ya Rasulullah. Karena itu hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari peringatan Maulid seperti ini, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, kita hidupkan mengenal Rasulullah, kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita ajarkan anak-anak kita mencintai Rasulullah, kita hidupkan salawat-salawat kepada Rasulullah. Al-Habib Abdurrahman Al-Haddar, seorang awliya Allah, mengatakan, Al-a'malu minha maqbulatun wa minha mardudatun. Amal-amal yang kita buat ini ada yang diterima Allah,
ada yang ditolak Allah, illa salawat, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu hadman yaqbalahu Allah, karena pasti Allah menerima salawat kita. Hubban li habibihi, karena Allah mencintai kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdurrahman As-Saggar yang terkenal dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani, seorang awliya Allah dari Hadramaut, yang dalam riwayat kapan beliau memandang ke sebelah kanan dia tersenyum karena memandang surga. Kalau memandang ke sebelah kiri dia menangis karena melihat neraka. Beliau pernah ditanya oleh para muridnya, "Ya Sayyidi, ayyuma afdal, al-istighfar am as-salawat?" Wahai guruku, mana yang afdal, istighfar kepada Allah atau salawat? Lalu beliau mengatakan, salawat ya bunayya, salawat yang afdal wahai anakku. Li'annaka indama astaghfarta, sewaktu engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa antal ladzi tastaghfir, engkau yang minta ampun kepada Allah. Amma salawat, kalau engkau salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sendiri yang mengampunkanmu, malaikat yang meminta ampunkan untukmu kepada Allah. Mana lebih afdal, salawat Allah, salawat para malaikat dibanding istighfar dirimu sendiri? Ini karena keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'ala al-'alam oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami menyebutkan, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa siapa orang yang berkumpul di masjid atau di dalam rumah lalu memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh malaikat-malaikat Allah turun, bal mutawwaqun bin Jibril wa Mikail wa Israil, malaikat-malaikat utama pun ikut turun menghimpuni lingkungan orang-orang yang memuji bersalawat kepada Rasulullah dan yang sedang merayakan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lalu mereka meminta ampunkan untuk kita, dan Allah berikan nur ke dalam hati mereka, dan Allah akan ambil mereka dalam keadaan husnul khatimah, orang yang dipanggil Allah dalam keadaan beriman dan baik saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebuah athar, dan rahasia ini disampaikan oleh para awliya Allah. Kenapa orang harus mengaji ke dalam majlis? Kenapa orang harus bertemu dengan guru? Kenapa orang harus kumpul di dalam majlis salawat, majlis ilmu, majlis zikir? Padahal dia di rumah bisa baca buku, bisa belajar sendiri. Salah satu manfaatnya, huduru majlis khairin, sekali hadir di majlis yang baik, majlis yang ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat akan dosa-dosa, bercita-cita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Yukaffir an alfa majalis su, dapat menghapuskan kesalahan 1 juta majlis buruk yang pernah kita lakukan. Kita hadir hari ini dan berdoa kepada Allah, dan kita yakin semoga Allah ampunkan sejuta perkumpulan buruk yang pernah kita lakukan. Kumpul borak tak berguna, kumpul mungkin melakukan maksiat, atau kumpul memfitnah, menggibah orang lain yang tidak pernah kita sadari. Sejuta majlis buruk insya Allah diampunkan Allah karena kita sekali hadir dalam majlis yang baik ini. Karena itu rugi orang yang dengan dalil bermacam-macam, tidak mau hadir ke majlis maulid, tidak mau majlis Isra dan Mi'raj. Kapan ditanya, bid'ah katanya. Tapi giliran bosnya, giliran kepala kantornya, giliran istrinya, orang-orang besar mengadakan ulang tahun, mengadakan perayaan, dia duluan yang hadir, dia duluan yang merayakan, dia duluan yang mengeluh-elukan. Saat ingin merayakan lahir Rasulullah, dia bilang bid'ah. Nah, ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, kapan diajak pergi maulid, apa pergi maulid, bid'ah, tidak boleh, Nabi tak pernah lakukan. Tapi pas ada acara pesta perkawinan, pesta ulang tahun, dia duluan yang datang. Nah, ini kejadiannya. Maulid Nabi bukan ritual ibadah, bukan ibadah mahdoh. Karena itu kita tidak memerlukan dalil syar'i. Dan ini adalah sunnatan hasanah, tradisi yang baik, yang bermanfaat,
yang diberikan Allah ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan sesungguhnya perayaan Maulid seperti ini tidak memerlukan dalil. Yang kita perlukan adalah al-mahabbah, cinta. Orang yang cinta kepada Rasulullah. Tadi saya katakan di surah Yuhanul Muttaqin, perkataan dari Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yawmin bi Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya tiap hari pun kita lakukan maulid, tiap saat, tiap bulan, tiap waktu, tidak hanya Rabiul Awal, itu pun wajib bagi kita. Karena sungguh mengingat Rasulullah itu, mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, menyampaikan pujian-pujian pada Rasulullah sebanyak apapun belum cukup kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu puak-puak yang tadi selalu mengharapkan berkata, tidak boleh kita takdis, tidak boleh kita meluluhkan Nabi macam Allah, sama macam Tuhan. Mereka tidak paham makna al-ubudiyah wa ta'zim, mana makna ibadah, mana makna menghormati. Dibikinnya sama. Dan kita sadar, karena kita memuliakan Rasul, ini adalah ta'zim yang pantas untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, orang yang hatinya ingat dengan Nabi, insya Allah hatinya menjadi lembut. Dan orang yang cinta hatinya dalam hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang kita harapkan bekal kita yang paling baik nanti tatkala kita ketemu dengan Allah. Karena kalau kita pikir sholat kita yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, katakanlah qobliyah, ba'diyah kita lakukan, katakanlah ngaji Al-Quran kita lakukan, zakat kita keluarkan, yang wajib-wajib kita laksanakan, apakah cukup untuk syukur kepada Allah? Apakah itu dapat membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kalla, sama sekali tidak. Karena itu yang kita perlukan adalah al-ubudiyah ma'al ikhlas wal yaqin, penghambaan diri kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan. Wasirul ikhlas, dan rahasia dari ikhlas itu adalah al-mahabbah, cinta. Karena itu orang yang telah memahami cinta kepada Rasulullah, dia akan ibadah kepada Allah dengan penuh dengan cinta. Dia akan sadar kewajiban yang dilakukan ini adalah dalam rangka mewujudkan, menampakkan bahwa sesungguhnya kita taat penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan cinta inilah Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Karena itu khususnya ibu-ibu, mohon maaf, saat kita di rumah banyakkan baca salawat. Daripada banyak nonton TV, kepada anak-anak kita ajarkan. Sambil masak, kapan perlu pakai salawat juga. Misalnya kita baca seperti tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Malaikat-malaikat yang ada di rumah kita, jin-jin muslim yang ada di rumah kita, pohon-pohon yang mendengar kita, rumput-rumput yang mengenal kita, yang mendengarkan salawat kita, semuanya bersalawat untuk kita. Belum lagi Allah dan malaikatnya. Zikrullah ini kadang-kadang kita sambil masak, sambil nyanyi. Maaf, di Indonesia itu ada lagu dangdut, tuduhlah aku sepuas hatimu, karena dia merajuk dengan kakinya. Nah, itu tidak dapat pahala. Tapi kalau zikir, salawat, insya Allah pahala demi pahala Allah berikan untuk kita. Dan ketahuilah, seseorang tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah kalau dia tidak ma'rifat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini pintunya Allah. Al-tababullahi mu'tamadi, engkaulah pintu kepada Allah yang kami pegangi ya Rasulullah. Beliau yang kenalkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah Tuhan kita, Allah lah pencipta kita, Allah lah pemberi rezeki kepada kita, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah lah yang memberikan gerak kepada kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita, Rasulullah yang mengajarkan kepada kita. Karena itu kalau kita lupa dengan Rasulullah kan tidak benar.
Masa kita beribadah tapi tidak ada cinta kepada Rasulullah? Kita beribadah tidak ingat kepada Rasulullah. Maka amal-amal seperti itu dikhawatirkan amal-amal yang timbul dari rasa takabur, rasa bangga diri karena dia merasa dirinya sendiri yang mampu beribadah, tanpa sadar semuanya karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita amalkan salawat. Salawat para Nabi tidak boleh tidak ada di hari-hari kita. Karena itu Allah telah tetapkan dalam sholat ada salawat, dalam doa kita ada salawat. Doa yang tidak ada salawat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat Allah ingatkan kita pada Nabi kita, dan Allah sadarkan kita bahwa sesungguhnya Nabi kita selalu ada bersama kita. Tatkala kita mengucapkan tahiyyat, maka kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu, salam untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan berkah Allah terhadapmu. Apakah kita ucapkan untuk orang yang mati? Kenapa Allah ajarkan kita? Kenapa Rasulullah ajarkan kita? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mari kita camkan di hati kita. Walaupun Rasulullah secara fisik telah meninggalkan kita, tapi jiwanya, batinnya, kasih sayangnya, ajarannya selalu hidup di dalam hati kita. Dan sesungguhnya para anbiya wa mursalin tidak pernah mati. Meninggalnya Rasulullah intiqal minal alam ilal alam, dia hanya berpindah ruh sesuai dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW ini adalah hamba Allah yang khusus, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik dia hidup maupun dia telah meninggal, sesungguhnya dia selalu bersama kita. Karena itu maulid Nabi ini kita lakukan dalam rangka selalu menyambungkan hati kita kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan di hati kita dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang melekat dalam jiwa kita, sehingga beliau selalu bersama kita. Dan saya ingin mengajak sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan qasidah Khairul Bariyah, wahai sebaik-baik manusia. Kita menginginkan Rasulullah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Karena orang yang disayangi Rasulullah adalah orang yang telah mendapatkan jaminan, karena Allah sangat mencintai kekasihnya, dan Allah pasti akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh kekasihnya. Khairul bariyah nazara ilaiyah, khairul bariyah nazara ilaiyah, ma anta illa ya sidi kanzul atiyah, ma anta illa ya sidi kanzul atiyah. Sama-sama. Khairul bariyah nazara ilaiyah, khairul bariyah nazara ilaiyah, ma anta illa ya sidi kanzul atiyah, ma anta illa ya sidi kanzul atiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikianlah, mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan itu, khususnya bagi diri saya, dapat menjadi bekal bagi kita dan untuk kita semua nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ada yang dapat kita ajarkan, kita tidak dapat mengamalkan sholat kita, tidak dapat mengamalkan haji kita, tidak mendapat
tidak dapat mengandalkan zakat kita, tidak dapat mengandalkan ketaatan kita. Yang kita inginkan hanyalah rahmat Allah, kasih Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan melalui cinta kita kepada Rasulullah yang sedikit ini, Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.